warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak Bu Ira tetap selalu bersemangat ya dalam belajar. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diawali dengan berdoa ya. Kita mulai berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Senantiasa doakan orang tua kamu, kemudian doakan diri kamu, dan doakan agar wabah besar ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Amin ya robbal alamin. Setelah kemarin Pak Bari menyampaikan materi pembelajaran 5 subtema 2 tentang materi-materi yang erat kaitannya dengan menjalankan hak dan kewajiban, kemudian menjelaskan kembali tentang ciri-ciri fisik remaja, perempuan, dan laki-laki, ditambahkan dengan sifat dan perilaku di masa remaja. Lalu di dalam muatan bahasa Indonesia, siswa diminta mencermati, lalu mencari tahu informasi penting. Yang diminta adalah kata kunci, gagasan pokok, dan kalimat utama. Mudah-mudahan dengan banyaknya latihan, kami selaku guru mengharapkan konsentrasimu sehingga mampu memahami pelajaran di tema tersebut. Yuk kita kembali ke buku. Bekali dirimu dengan buku paket temamu dan buku tulis. Kita ke pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6 di sana tertampil gambar ya, ada gambar ya di sini. Sedang apa ya gambar tersebut? Ya, gambar tersebut merupakan contoh praktek dalam kehidupan sehari-hari di mana merupakan pesta demokrasi atau yang disebutnya dengan pemilu, pemilihan umum. Biasanya diselenggarakan tiap 5 tahun sekali, yang digunakan untuk ya memilih kepala pemerintahan, kepala pemimpin-pemimpin daerah, yang gunanya di mana pemimpin tersebut nantinya yang mewadahi ya, yang menyalurkan aspirasi kita, ide karsa kita agar menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya. Jika kita bertatap muka, biasanya dalam pokok muatan PKN pemilu ini kami mendampingi kalian semua untuk melakukan praktek pemilu, simulasi pemilu. Jadi kamu seolah-olah menjadi orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan pesta demokrasi ini. Tentunya dalam kegiatan ini memiliki persyaratan khusus. Nah, bagi si pemilih ya adalah warga negara Indonesia asli dan sudah berusia minimal 17 tahun. Kalau kamu belum boleh ya. Nah, di dalam pesta demokrasi pun ya, di dalam pesta demokrasi pun ada yang namanya kampanye. Nah, kampanye ini pun sepatutnya, sebaiknya ketika menyampaikan ide, menyampaikan misi, menyampaikan tujuan, ketika dia yang nantinya akan menjadi kepala negara, yang nantinya dia akan menjadi kepala daerah, sepatutnya usia kalian itu tidak perlu mengikut-ikut kampanye ya di tempat-tempat yang tentunya adalah tempat-tempat publik ya, yang dimana bisa bermuatan manusia yang penuh, banyak, sesak. Nah, itu kalau usia kalian sepatutnya tidak mengikuti, karena memang belum ada hubungannya dengan diri kalian sendiri ya. Jadi yang harus mengikuti adalah orang-orang yang sudah dewasa. Nah, kita mengerucut lagi ke pembelajaran 6. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Ya, Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu ikut memilih. Ayah dan ibu telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu salah satunya adalah memiliki kesempatan mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Ini adalah salah satu contoh manfaat dari pemilu. Jadi ketika
kita diberikan nomor suara ya untuk memilih siapa sajakah yang nantinya akan menjadi pemimpin kita. Nah, itu adalah merupakan contoh bahwa negara kita sudah memberikan haknya, ya, sudah memberikan hak kita sebagai warga negara, yaitu mengemukakan pendapat. Baik, lalu masih di halaman 77 ya, hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, yaitu setelah minimal 17 tahun. Melaksanakan hak dan pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama, karena cerdas dalam memilih pemimpin, maka kemajuan bangsa yang menjadi pertaruhannya ya. Makanya harus dilihat tuh track recordnya, riwayatnya sebagai kandidat calon pemimpin negara ataupun pemimpin kepala daerah. Bagaimana pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Baik, halaman 78. Mengapa kita harus melaksanakan hak? Nah, kalian ditanya mengapa kita harus tetap melaksanakan hak kita. Jadi tetap walaupun kita melaksanakan kewajiban, kita pula berhak mendapatkan hak kita ya. Nah, kesimpulan dari melaksanakan hak: 1. Mendukung tercapainya tujuan nasional, mempercepat pembangunan nasional, mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Artinya ketika kita sudah berusia 17 tahun, kemudian kita memiliki hak untuk bersuara, memberikan suara kita kepada calon-calon pemimpin negara ataupun daerah, kita perlu mengikut sertakan diri kita, jangan dilewatkan, jangan golongan putih atau golput, nggak memilih kemana dan karena berpengaruh besar terhadap perkembangan negara kita sendiri ya. Salah satunya tadi disebutkan, jika kita menuangkan suara kita memilih calon kepala negara ataupun daerah, kita berarti mewujudkan tujuan nasional Indonesia, mempercepat pembangunan nasional dari visi dan misi calon kepala daerah dan kepala negara yang dibawanya. Dengan begitu pembangunan nasional akan merata dan segera dapat dilaksanakan, lalu mewujudkan pemerintahan yang demokratis dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian dapat mengharumkan nama daerah tempat tinggal ya. Kemudian jika kita di sekolah dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Itu salah satu mengapa kita harus melaksanakan hak ya. 1. Mendukung tercapainya tujuan nasional, mempercepat pembangunan nasional, mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Kita mengharumkan nama daerah, nama negara kita karena kita melakukan pesta demokrasi dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian kita pun bisa belajar dengan nyaman dan tentram. Nah, baik, halaman berikutnya di halaman 79 ya. Dari teks mengapa harus melaksanakan hak, kalian diperintahkan untuk mencari tahu kalimat utama, gagasan utama, dan gagasan utama cerita ini secara keseluruhan. Ibu beritahu, gagasan utama teks ini secara keseluruhan adalah pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ibu random, ambil contoh paragraf kedua. Kalimat utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Ya. Kemudian gagasan utamanya pelaksanaan hak dan kewajiban agar seimbang dan tercapai kesejahteraan serta keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Cari tahu paragraf 1 dan 3-nya ya. Baik, halaman berikutnya. Nah, ini muatannya adalah SBDP, di mana kalian diminta kembali untuk mempraktekkan tarian tunggal berdasarkan teknik
dan tata cara yang ada di halaman 80 dan 81. Silahkan nanti kalian buat praktek ini, tidak perlu dengan aksesoris dan atribut yang lainnya, biasa saja pakai baju seragam aja. Nah Pak, dipoto bukan di video, ikuti peragakan gerakan yang ada di halaman 80 dan 81 ya. Dibuat jadi satu foto di foto grid atau di Infolex boleh ya. Untuk pembelajaran 6, muatannya tadi PKN, bahasa, dan SBDP. Tambahan dari Bu Ira berkaitan dengan materi di subtema 2. Jadi di subtema 2 ini intinya kalian mempelajari tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Senantiasa hak tersebut harus diimbangi pula dengan kewajiban ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, muatan IPA-nya kalian mempelajari tentang perbedaan antara kalian di masa anak-anak dan di masa dewasa atau remaja. Kemudian muatan bahasa Indonesianya mencari kalimat utama, gagasan pokok, dan kata kunci. Diulang kembali pembelajarannya secara berkesinambungan, jangan putus ya, jangan di skip videonya agar kamu bisa mengetahui ilmu yang ada di dalam setiap video pembelajaran yang kami berikan. Ibu tambahkan sedikit tugas di pembelajaran 6 karena muatan IPA-nya tidak ada. Ibu minta kalian menulis, merangkum fase perkembangan dan pertumbuhan pada manusia, dimulai dari fase balita sampai dengan fase lansia. Cari tahu informasinya, ciri-cirinya beserta rentang usianya ya. Kemudian ditulis di dalam buku tulis temamu. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini tetap semangat meskipun hari terakhir belajar ya. Di pembelajaran 6 insya Allah nanti kami akan membuatkan tugas untuk ulangan, persiapan ulangan subtema 1 dan subtema 2. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.